Pernahkah kalian berpikir kenapa sih perusahaan berani pinjam uang miliaran rupiah padahal belum tentu untung? Jawabannya ada di konsep leverage. Di video kali ini kita akan bahas apa itu leverage, jenis-jenisnya, dan juga bagaimana leverage bisa memperbesar keuntungan ataupun justru kerugian bagi perusahaan. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Naila Isa Fayola dengan NIM 240810201141. Leverage sendiri jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah pengungkit. Sebagaimana sifat leverage sendiri adalah mempermudah meraih hal yang lebih besar. Nah, jika dalam manajemen keuangan, leverage sendiri adalah penggunaan aset atau dana dengan biaya tetap untuk meningkatkan return bagi pemilik perusahaan. Nah, ibarat pakai tuas atau pengungkit, itu dengan tenaga kecil bisa angkat beban yang lebih besar, seperti itu. Nah, analogi sederhananya itu misalnya kamu punya uang 10 juta, nah mau beli motor nih, kalau beli cash ya dapat motor yang itu-itu aja. Tapi kalau kamu DP 10 juta dan kredit 20 juta, kamu bisa dapat motor yang lebih bagus atau bahkan 2 motor. Nah, itulah konsep dari leverage. Pakai pinjaman untuk memperbesar hasil. Ada 3 jenis leverage yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada operating leverage yang terkait dengan biaya operasional. Yang kedua ada financial leverage yang terkait dengan utang. Dan juga yang ketiga ada combined leverage yang merupakan gabungan dari keduanya. Oke, yang pertama kita masuk ke jenis yang pertama yaitu operating leverage. Nah, di mana definisinya adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan penjualan terhadap EBIT. EBIT itu earning before interest and tax, atau bisa kita sebut adalah laba operasional. Nah, rumusnya di situ ada DUL atau Degree of Operating Leverage, yaitu DUL sama dengan persenan dari perubahan EBIT dibagi dengan persenan perubahan penjualan. Atau juga bisa DUL sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dibagi dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Nah, bisa kita lihat di situ ada contoh dan juga ada tabel perbandingan. Jika perusahaan naik 20%, tanpa OL yang tinggi, EBIT akan naik 30%. Nah, jika penjualan naik 20% juga, dengan OL yang tinggi, EBIT juga akan naik. Tapi lebih drastis, yaitu 60%. Nah, dari contoh ini kesimpulannya yaitu semakin tinggi biaya tetap, maka akan semakin tinggi biaya operating leverage-nya. Nah, keuntungannya kalau penjualan naik, profit juga naik lebih cepat. Risikonya kalau penjualan turun, rugi juga akan lebih cepat. Oke, yang kedua ada financial leverage, yaitu kemampuan perusahaan menggunakan biaya finansial tetap atau bunga utang untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap EPS, earning per share. Nah, rumus dari DFL sendiri, Degree of Financial Leverage, adalah DFL sama dengan persenan dari perubahan EPS dibagi dengan persenan perubahan EBIT. Atau DFL sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi bunga. Di situ sudah ada contoh dan juga tabel perbandingannya. Lihat, dengan EBIT yang sama, perusahaan B yang pakai utang punya EPS lebih tinggi. Ini adalah keajaiban financial leverage. Nah, tapi hati-hati kalau EBIT turun jadi 10 juta misalnya, nantinya perusahaan A EPS-nya itu sama dengan 800. Namun perusahaan B EPS-nya adalah 400. Ini akan turun lebih dalam. Oke, kita lanjut ke jenis yang ketiga yaitu combined leverage atau total leverage. Nah, di sini adalah definisinya yaitu dampak hubungan dari operating leverage dan juga financial leverage terhadap EPS. Nah, rumusnya ada DCL, Degree of Combined Leverage, yaitu ada DCL sama DOL dikali dengan DFL.
Atau bisa juga dengan DCL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Nah, di sini tuh semakin tinggi DCL, maka semakin tinggi risiko dan juga potensi keuntungan. Oke, lanjut kita masuk ke kelebihan juga kekurangan leverage. Kelebihan yang pertama ada memperbesar return bagi pemegang saham. Yang kedua ada bunga utang dapat mengurangi pajak. Yang ketiga ada memungkinkan ekspansi tanpa dilusi kepemilikan. Yang keempat ada meningkatkan ROE atau return on equity. Lanjut kekurangan leverage. Yang pertama ada meningkatkan risiko finansial. Yang kedua beban bunga tetap harus dibayar walau rugi. Yang ketiga risiko kebangkrutan meningkat. Yang keempat fleksibilitas keuangan berkurang. Jadi leverage itu seperti pedang bermata dua. Bisa bikin kamu kaya raya kalau dipakai dengan benar, tapi bisa juga bikin bangkrut kalau gegabah. Nah, kita masuk ke kesimpulan nih. Yang pertama, kesimpulannya adalah leverage itu penggunaan biaya tetap untuk memperbesar return. Nah, yang kedua itu ada 3 jenis leverage. Yang pertama ada operating leverage, yang kedua ada financial leverage, yang ketiga ada combined leverage, yang dimana combined leverage adalah gabungan dari jenis 1 dan juga jenis 2. Oke, selanjutnya leverage itu memperbesar baik keuntungan maupun juga kerugian. Dan juga perusahaan itu harus bijak dalam menggunakan leverage sesuai dengan risiko dan toleransinya. The right amount of leverage can amplify success, but too much can destroy it. Oke, itu dia pembahasan tentang leverage dalam manajemen keuangan. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kalian lebih paham tentang kenapa perusahaan menggunakan utang dalam strategi keuangannya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.